setia RRI Atambua. Selamat siang anak-anak, terutama siswa-siswi SMA Stella Gracia Atambua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap di tengah pandemi COVID-19 kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat protokol kesehatan harus selalu dijalankan, gunakan masker dan selalu mencuci tangan. Semoga semangat kemerdekaan membuat anak-anak semakin semangat dalam proses pembelajaran terlebih khusus pada hari ini. Oke, pada hari ini Ibu akan menyajikan materi dasar-dasar pemetaan bab 2 kelas 10 sosial semester 1. Jadi, bagi siswa-siswi kelas 10 sosial, terutama siswa-siswi SMA Stella Gracia Atambua yang sementara mendengar siaran langsung RRI Atambua, silakan membuka buku geografi penerbit Grafindo halaman 31 sampai dengan halaman 38. Oke, kita masuk pada materi pengetahuan dasar pemetaan. Nah, di dalam materi pengetahuan dasar pemetaan itu ada 4 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama, tentang pengertian peta. Yang kedua, tentang proyeksi peta. Yang ketiga, tentang fungsi peta. Dan yang keempat, tentang komponen-komponen peta. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak akan mengetahui tentang apa itu pengertian peta. Kemudian yang kedua, anak-anak akan memahami proyeksi peta. Yang ketiga, anak-anak akan mengetahui fungsi dari peta. Yang keempat, anak-anak akan mengetahui komponen-komponen peta. Oke, kita masuk pada materi pengertian peta. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi pengertian peta, Ibu akan bertanya, pasti anak-anak sudah pernah melihat peta, ya kan? Nah, kalau sudah pernah melihat peta, kira-kira apa yang anak-anak ketahui tentang peta dan pemanfaatannya, terutama dalam bidang pendidikan? Kalau ada anak-anak yang mau menjawab pertanyaan Ibu, silakan mengirim jawabannya melalui nomor telepon yang sudah ada. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian peta, Ibu akan menceritakan sedikit gambaran sejarah dari peta. Nah, peta itu sudah ada dan sudah digunakan manusia sejak manusia melakukan penjelajahan dan penelitian ke berbagai wilayah di permukaan bumi. Nah, dari perjalanan tersebut menghasilkan gambaran sebuah wilayah dalam bentuk sketsa. Anak-anak, peta tertua yang pernah ditemukan itu dibuat pada tahun 4.000 tahun yang lalu di Babylon kuno. Bahkan sebelum itu, manusia yang hidup di zaman prasejarah. Apa itu zaman prasejarah, anak-anak? Nah, zaman prasejarah itu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi, pada zaman prasejarah itu manusia menggunakan peta untuk menunjukkan atau mencari makanan dan air. Sedangkan para penjelajah, mereka memerlukan peta untuk tidak tersesat, sehingga saat melakukan perjalanan itu mereka tidak tersesat. Yang berikut para pedagang. Jadi para pedagang itu mereka memerlukan peta untuk mengetahui di mana mereka dapat menjual barang-barang mereka. Nah, itu sekilas mengenai gambaran sejarah dari peta. Yang berikut kita masuk pada pengertian peta. Jadi kita lihat yang pertama, pengertian peta secara etimologi atau arti kata. Nah, istilah peta itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata mapa yang berarti tabla atau kain meja. Kalau secara harafiah, pengertian peta menurut International Cartographic Association atau ICA, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Yang kedua, menurut peraturan perundangan nomor 10 tahun 2000 disebutkan bahwa peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi secara umum, peta merupakan gambaran konvensional sebagian atau seluruh permukaan bumi
dengan skala tertentu, yaitu merupakan pengertian dari peta. Yang kedua, kita masuk pada proyeksi peta. Nah, salah satu masalah bagi para pembuat peta adalah bagaimana membuat peta yang akurat, peta yang dapat dipercaya. Maksudnya yang akurat itu yang dapat dipercaya dari objek bunda seperti bumi. Salah satu solusinya adalah dengan proyeksi peta. Nah, Ibu akan menjelaskan objek bunda seperti bumi. Yang dimaksud dari objek bunda seperti bumi, objeknya itu adalah globe. Pasti anak-anak pernah lihat globe. Apa itu globe? Nah, globe itu merupakan bola dunia. Bola dunia ya, bukan bola yang digunakan untuk sepak bola. Bola dunia berukuran kecil dalam bentuk dengan kemiringannya itu 66/8 derajat pada garis ekliptika atau bidang edar bumi, dan dengan kemiringannya 23/8 derajat dari matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan globe. Dengan kata lain, globe merupakan tiruan dari bola bumi. Jadi, sebelum kita belajar tentang proyeksi peta, kita harus tahu itu globe. Proyeksi peta merupakan teknik penggambaran dari bentuk bumi yang bundar ke bidang yang datar. Nah, dengan bahasa sederhananya, proyeksi peta itu merupakan cara pemindahan garis lintang dan garis bujur yang ada pada globe atau pada sebuah bidang lengkung, kita memindahkan ke sebuah bidang datar. Nah, itu yang dinamakan dengan proyeksi peta. Yang berikut, kita lanjut pada fungsi dari peta. Saat ini, peta sudah digunakan di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan fungsinya. Nah, tentunya anak-anak juga sudah pernah menggunakan peta, seperti untuk mencari lokasi baru yang belum pernah dikunjungi. Nah, itu merupakan salah satu fungsi penting dari peta. Fungsi peta yang kedua yaitu menunjukkan posisi atau lokasi tempat di permukaan bumi. Fungsi peta yang ketiga mendeskripsikan bentuk dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Fungsi yang ketiga menggambarkan keadaan fisik suatu wilayah seperti ketinggian tempat, relief. Nah, relief itu merupakan tinggi rendahnya suatu permukaan bumi, sehingga ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, ada lembah, ada sungai. Nah, itu yang dinamakan relief. Dan jenis tanah. Dan fungsi peta yang keempat adalah menyajikan jumlah dan persebaran berbagai kenampakan sosial dan budaya seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk atau pola dan persebaran penduduk. Nah, itu merupakan keempat fungsi dari peta. Kita masuk indikator yang berikut tentang komponen-komponen dari peta. Jadi, ada 11 komponen dari peta. Yang pertama, judul peta. Nah, ketika anak-anak melihat peta, tentu yang pertama anak-anak lakukan adalah membaca judul dari peta. Kemudian setelah membaca judul peta, pasti anak-anak mulai lihat lagi isi dari peta tersebut. Misalnya di sini anak-anak mulai melihat peta Indonesia. Nah, peta Indonesia otomatis dia memuat isi dari peta Indonesia. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, dan ada Pulau Papua. Nah, itu merupakan judul dari peta. Judul peta itu biasanya diletakkan di bagian tengah atas, walaupun ada juga yang diletakkan di bagian bawah peta. Itu judul peta. Yang kedua, komponen peta, komponen yang kedua adalah garis peta. Nah, garis peta itu garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garisnya bertemu dengan ujung-ujung garis yang berdekatan. Biasanya garis ini dibuat rangkap 2 dan tebal. Kalau anak-anak lihat peta pasti bisa tahu apa itu garis peta letaknya di bagian mana. Kemudian yang ketiga, skala. Nah, skala itu merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala itu dibagi menjadi 3. Ada skala angka, ada skala garis, dan ada skala verbal atau skala dalam bentuk kalimat. Yang keempat adalah orientasi atau arah
terlihat sangat sederhana, tanda itu sangat penting. Nah, gunanya tanda orientasi atau arah mata angin itu untuk menunjukkan arah sehingga pengguna peta bisa menentukan arah saat membaca peta. Misalnya bagian utara, ada bagian timur, ada bagian selatan, dan ada bagian barat. Oke, kita masuk yang kelima. Komponen yang kelima adalah garis astronomis. Nah, yang dimaksud dengan garis astronomis itu garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu garis-garis kaya yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke timur sejajar dengan garis khatulistiwa atau melintang 0 derajat. Sedangkan garis bujur atau garis meridian itu garis-garis kaya vertikal dari arah utara ke selatan yang membagi bola bumi menjadi belahan barat dan belahan bagian timur. Nah, saat kita tentukan garis lintang dan garis bujur, itu patokannya itu kita lihat pada garis lintang 0 derajat. Di mana garis lintang 0 derajat yang dijadikan patokan adalah garis khatulistiwa. Ke arah utara khatulistiwa itu disebut dengan lintang utara, dan ke arah selatan itu disebut dengan lintang selatan. Yang keenam, kita masuk pada lettering atau tata penulisan. Nah, lettering atau tata penulisan itu memiliki aturan tersendiri yang membedakan antara objek-objek geografi yang ditampilkan pada peta. Misalnya kita lihat pada penulisan nama ibu kota, nama ibu kota negara, benua, dan pegunungan itu harus ditulis dengan huruf kapital tegak. Kemudian nama-nama samudra, teluk yang sangat luas, laut dan selat yang luas itu harus ditulis dengan huruf kapital yang miring. Nama-nama kota kecil dan gunung itu harus ditulis dengan huruf kecil tegak. Nama-nama sungai, danau, selat yang sempit dan teluk yang sempit harus ditulis dengan huruf kecil yang miring. Nah, itu merupakan lettering atau tata penulisan. Yang ketujuh, kita masuk pada warna. Nah, warna pada peta itu mempunyai peranan yang sangat penting. Kenapa mempunyai peranan yang sangat penting? Karena menyimpan berbagai informasi berkaitan dengan permukaan lokasi yang sudah digambarkan pada peta. Nah, kita lihat warna-warna peta. Warna hitam pada peta itu menunjukkan batas administrasi maupun detail dari penghunian, itu warna hitam. Kemudian warna biru dalam peta itu digunakan untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, dan laut. Nah, deklarasi warna biru, biru muda hingga biru tua itu menunjukkan tingkat kedalaman dari tubuh air. Jadi semakin dalam warna airnya, semakin dalam juga tubuh airnya. Warna hijau dalam peta itu digunakan untuk menunjukkan dataran rendah vegetasi atau tumbuhan serta hutan. Yang berikut, warna coklat dalam peta itu digunakan untuk menunjukkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang amat besar. Misalnya dataran tinggi atau daerah pegunungan, itu warna coklat. Yang berikut, warna merah dalam peta itu digunakan untuk menunjukkan jalan raya atau untuk menunjukkan letak kota atau ibu kota. Yang kedelapan, kita masuk pada simbol dari peta. Nah, simbol dari peta ini dibagi menjadi 3. Ada simbol titik, ada simbol garis, dan ada simbol luas. Yang kesembilan, kita masuk pada legenda. Nah, pada umumnya legenda itu diletakkan di pojok kiri bawah peta. Namun dapat juga diletakkan pada bagian lain sepanjang tidak mengganggu ketampakan peta secara keseluruhan dan kemenarikan peta itu sendiri. Itu letak dari legenda. Nah, di dalam legenda itu anak-anak bisa lihat di situ ada jalan, ada garis merah itu menunjukkan jalan utama, ada garis biru itu menunjukkan jalan alternatif, ada garis warna pink itu menunjukkan jalan biasa. Ketika anak-anak melihat peta, pasti anak-anak sudah lihat itu
itu bagian dari peta, yaitu legenda. Sudah ada dia punya keterangannya beserta gambarnya. Yang ke-10, sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, sumber dan tahun pembuatan peta itu merupakan komponen yang sangat penting dalam peta. Jika kita menginginkan peta yang benar dan dapat dipercaya, carilah peta dengan memperhatikan sumber dan tahun pembuatannya. Kenapa? Sumber peta menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan, sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan benar-benar akurat, benar-benar dapat dipercaya. Nah, pastikan untuk menggunakan peta dengan tahun pembuatan peta yang masih baru, karena menyajikan informasi yang benar-benar terupdate, informasi yang baru, maksudnya terupdate seperti itu anak-anak. Oke, kita masuk yang terakhir. Komponen peta yang terakhir adalah inset. Jadi, inset itu digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta. Nah, inset itu terdiri dari 2 jenis. Nah, yang pertama inset lokasi, yang kedua inset pembesaran. Inset lokasi itu memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Nah, misalnya contoh dari peta Provinsi Riau, itu kita memerlukan peta dari Sumatera atau peta dari negara Indonesia. Nah, sedangkan inset pembesarnya kita gunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil. Oke, jadi sekian penyampaian materi Ibu. Kalau ada yang bertanya, silakan bertanya melalui via WA atau melalui telepon yang sudah disediakan oleh petugas RRI. Oke Kak, di sini mereka bertanya tentang skala peta. Tadi saya tidak sempat jelaskan tentang pembagian dari skala peta. Kemudian mereka tanya rumus dari skala peta dan salah satu contoh soalnya. Jadi saya langsung jawab dari sini saja Kakak. Iya, silakan. Oke, jadi skala peta itu dibagi menjadi 3. Yang pertama skala angka. Nah anak-anak, skala angka itu skala yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya 1 berbanding 50.000. Nah itu yang dinamakan dengan skala angka. 1 berbanding 50.000 itu artinya 1 cm di peta sama dengan 50.000 cm di permukaan bumi atau 0,5 km di lapangan. Kenapa 0,5? Karena cm dibawa ke kilometer. Jadi itu konservasinya. Yang kedua skala garis. Nah, skala garis itu skala yang dinyatakan dalam bentuk garis. Jadi kalau anak-anak sekarang sedang melihat peta, silakan perhatikan skala garis. Di situ ada angkanya 0, 5, 10, 15, 20 km. Di garis bawahnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Nah, artinya 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Itu yang dinamakan dengan skala garis. Kemudian yang ketiga, skala verbal. Itu skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Contohnya tadi seperti ditulis 1 cm di peta sama dengan 50 cm di permukaan bumi. Nah itu 3 bagian dari skala peta. Kemudian kita masuk pada rumus yang digunakan untuk menghitung skala peta. Jadi ada rumusnya anak-anak. Nah rumus yang digunakan untuk menghitung skala peta itu rumusnya skala peta sama dengan jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Nah kita langsung masuk pada contoh soal. Jarak 2 kota dalam suatu peta adalah 3 cm dan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 45 km. Berapakah skala peta yang digunakan? Nah, cara penyelesaiannya yang pertama
ketahui jarak peta sama dengan 3 cm. Jarak sesungguhnya sama dengan 45 km. Nah, 45 km kita bawa ke cm itu waktu SD kalian pasti sudah belajar tentang konversi satuan. Jadi hasilnya 45 km dibawa ke cm, hasilnya itu 4.500.000 cm. Nah, yang ditanya berapakah skala petanya? Ya, langsung dijawab. Skala peta sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta sama dengan jarak pada peta itu 3 cm, jarak sebenarnya 4.500.000 cm. Nah, hasilnya ya kita mulai kecilkan dan disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. Satuan cm hilang, jadi hasilnya 1 dibagi dengan 1.500.000. Jadi skala pada peta sudah kita dapatkan, yaitu 1/1.500.000 cm. Nah, cara bacanya 1 cm pada peta sama dengan 1.500.000 cm di permukaan bumi. Oke, jadi pertanyaannya sudah dijawab. Pesan yang pertama, karena Indonesia sudah merdeka 75 tahun, maka anak-anak juga harus merdeka, yaitu merdeka dari kemalasan, dari yang belum bisa menjadi yang bisa. Kemudian pesan yang kedua, untuk anak-anak kelas 10 sosial, terutama siswa-siswi SMA